Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johan Nopelin Sartian. NPM saya 12155201230056, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Jaringan Komputer. Materinya tentang pengantar jaringan komputer. Apa itu pengantar jaringan komputer? Jaringan komputer atau jejaring komputer adalah jejaring telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jejaring komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian jejaring komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Di sini juga terdapat beberapa aplikasi layanan jaringan komputer. Yang pertama yaitu Facebook, yang kedua Twitter, yang ketiga Instagram, dan yang terakhir yaitu TikTok. Ini ada juga terdapat beberapa syarat sebuah jaringan komputer. Yang pertama, minimal terdapat 2 buah perangkat atau komputer yang terhubung. Hubungan ini dapat menggunakan secara kabel atau yang biasa disebut wired maupun kabel yang biasa disebut dengan wireless. Yang kedua yaitu terdapat pengguna di dalamnya yang berinteraksi dengan pengguna lainnya maupun terhadap layanan dan penyedia layanan. Yang ketiga itu terdapat data yang dipertukarkan di dalamnya. Selain data juga terdapat konten, teks, multimedia maupun informasi atau hasil pengolahan data. Yang keempat yaitu terdapat pemakaian secara bersama-sama atau sharing terhadap perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Pun juga sifat-sifat dasar jaringan komputer. Yang pertama adalah scalability. Scalability memiliki arti kemampuan untuk dapat diskalakan. Ini berarti bahwa jaringan komputer dapat diskalakan, diukur, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jaringan komputer. Yang kedua adalah resource atau resource sharing. Diartikan berbagai sumber daya. Dalam hal ini berarti bahwa jaringan komputer dapat digunakan untuk saling berbagi dan memakai secara bersama-sama segala sumber daya yang ada. Yang ketiga adalah connectivity. Connectivity memiliki arti mudah, terhubung dan menghubungkan. Hal ini berarti bahwa jaringan komputer memiliki sifat untuk mudah dihubungkan ke semua pengguna komputer, dalam hal ini ke semua komputer dan perangkat, serta pengguna komputer sendiri juga dapat dengan mudah. Yang keempat adalah reliability. Reliability memiliki arti keadalan. Hal ini berarti bahwa jangan komputer memiliki kemampuan untuk dapat diandalkan di dalam jaringan komputer. Keandalan di sini dapat diartikan bahwa paket data yang dikirimkan oleh pengirim atau sender akan sampai dengan baik di sisi penerima atau receiver. Ini adalah jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Di sini ada 2 media transmisi. Yang pertama jaringan komputer berkabel dan kedua jaringan komputer tanpa kabel. Media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data terhubung dengan internet. Kan jaringan tanpa berkabel itu berbeda dengan jaringan berkabel. Jaringan ini tidak digunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lainnya, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antara komputer satu dengan komputer lainnya. Di sini juga ada macam-macam topologi pada jaringan. Yang pertama topologi bus, yang kedua topologi star, yang ketiga topologi P2P, yang keempat adalah topologi ring, yang kelima adalah topologi tree,
Yang keenam adalah topologi mesh. Kita akan memulai membahas yang pertama, yaitu topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang paling awal digunakan di dalam model topologi pada jaringan, terutama di masa-masa awal jaringan komputer dikembangkan. Topologi bus hanya menggunakan sebuah jalur koneksi yang kemudian digunakan secara bersama-sama oleh beberapa buah komputer dan perangkat jaringan komputer terhubung lainnya. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Kelebihannya, topologi bus sangat sederhana dan mudah untuk diimplementasikan tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang di dalamnya terdapat jaringan komputer. Sedangkan yang kedua, topologi bus juga memerlukan biaya yang relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan topologi lainnya di dalam jaringan komputer. Dan yang ketiga, topologi bus dapat digunakan untuk kebutuhan jaringan komputer dalam jangka waktu pendek. Dan yang keempat, kecepatan pengiriman dan pertukaran data pada topologi bus relatif lebih cepat. Kekurangan dari topologi bus sendiri, topologi bus tidak andal untuk jaringan berkecepatan lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena topologi bus belum mampu menangani masalah-masalah yang disebabkan oleh beban trafik pada jaringan komputer. Yang kedua, topologi bus tidak cocok diterapkan pada jaringan komputer. Berikutnya adalah topologi star. Topologi star adalah topologi di dalam jaringan komputer di mana sebuah komputer ataupun perangkat jaringan komputer berupa hub atau switch yang menjadi pusat dari sebuah komputer yang terhubung ke dalamnya. Adapun kelebihan dari topologi star, yang pertama, topologi star lebih andal di dalam jaringan, di mana kemungkinan untuk terjadinya tabrakan paket data kecil atau tidak ada sama sekali. Yang kedua, topologi star mudah diimplementasikan, cukup dengan hanya menghubungkan komputer ke komputer server, termasuk juga pada switch atau hub jika dalam bentuk perangkat penghubung jaringan. Yang ketiga, topologi star relatif lebih fleksibel. Yang keempat, topologi star mudah untuk diperbaiki dan dirawat, termasuk juga jika ada kesalahan atau gangguan. Sedangkan kekurangan topologi star adalah satu, karena sangat bergantung kepada komputer pusat atau server maupun hub atau switch jika berupa perangkat penghubung, maka beban trafik dan kinerja dari komputer pusat atau hub maupun switch pada topologi star akan makin besar juga. Hal ini akan berisiko terhadap makin cepatnya kerusakan pada perangkat keras dan sistem pada jaringan komputer. Yang kedua adalah pada topologi star biaya jauh lebih besar mengingat diperlukan kabel jaringan yang cepat. Berikutnya adalah topologi peer-to-peer. Terkait dengan topologi peer-to-peer, versi umum di atas sedikit membedakan dengan topologi mesh adalah pada topologi peer-to-peer memiliki kemandirian antara peer di dalamnya dan bersifat Pauli connection. Sedangkan topologi mesh tidak semua bersifat Pauli connection, terdapat partial connection juga di dalamnya. Di sini juga ada kelebihan dan kelemahan dari topologi peer-to-peer. Pertama, kelebihan. Topologi peer-to-peer bersifat lebih independen atau bebas, di mana setiap komputer di dalamnya dapat bertindak sendiri tanpa harus ketergantungan kepada komputer server maupun perangkat penghubung jaringan switch hub. Yang kedua, sesuai dengan poin 1 di atas, maka di setiap klien
atau peer pada topologi peer-to-peer dapat saling memberi file dan menerima file sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang berikutnya, topologi peer-to-peer tidak memberatkan komputer lainnya sebab setiap komputer menyimpan sendiri file miliknya untuk dapat digunakan bersama-sama oleh komputer lainnya. Sedangkan kekurangan dari topologi peer-to-peer, yang pertama, keamanan data dan sistem relatif kurang pada topologi peer-to-peer, sebab setiap komputer memiliki pengaturan keamanan dan tingkat keamanan yang berbeda. Yang kedua, bagi pengguna jaringan yang tidak memiliki pengetahuan teknis jaringan komputer, pemanfaatan dan implementasi topologi peer-to-peer disarankan untuk tipe topologi ring adalah suatu bentuk struktur jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung dengan perangkat lainnya, membentuk suatu lingkaran atau cincin. Dalam topologi ini, data atau sinyal dikirimkan secara berurutan dari satu perangkat ke perangkat berikutnya dalam satu arah tertentu. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, dengan melihat bentuk topologinya, maka dapat disimpulkan bahwa topologi ring relatif lebih hemat biaya untuk implementasinya, misalnya untuk penyedia kabel jaringan, router, switch, hub, deadline, dan lain-lain. Dibandingkan dengan topologi star, topologi ring relatif lebih baik. Sedangkan kekurangan topologi ring yang pertama, topologi ring memerlukan teknisi yang memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap jaringan komputer dan konfigurasinya dengan baik. Sebab topologi ring memerlukan konfigurasi yang relatif lebih tinggi atau sulit. Yang kedua, topologi ring memerlukan ketelitian tinggi di dalam implementasinya sebab memiliki kepekaan tinggi terhadap adanya kesalahan di dalam konfigurasi maupun implementasi. Topologi tree. Topologi tree merupakan salah satu topologi yang juga paling banyak diterapkan di dalam jaringan komputer dengan bentuk geometri menyerupai pohon. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan topologi tree yang pertama, topologi tree sangat banyak diterapkan di berbagai tempat karena bersifat scalable dan lebih andal. Selain itu, sesuai poin pertama di atas, maka topologi tree ini mendukung jaringan skala besar hingga skala kecil. Yang kedua, topologi tree mudah untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan mudah diperbaiki jika terdapat permasalahan maupun kesalahan. Yang ketiga, topologi tree merupakan perbaikan dari topologi star, di mana kita dapat dengan mudah menambahkan lagi komputer sentral dan root sesuai keperluan kita. Yang terakhir, topologi tree mendukung koneksi point to point pada jaringan komputer. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, pada topologi tree, potensi untuk terjadinya collision paket data sangat besar. Yang kedua, topologi tree memerlukan usaha yang besar untuk melakukan perawatan dan perbaikan pada skala jaringan besar. Yang ketiga, topologi tree memerlukan perancangan yang matang untuk mengimplementasikannya dalam hal penyediaan jumlah kabel, jaringan, lokasi setiap komputer. Topologi mesh ada keterhubungan antara komponen di dalamnya. Yang pertama, topologi mesh fault connection. Topologi mesh fault connection memiliki ciri utama di mana semua komputer di dalamnya saling terhubung satu sama lain secara penuh. Misalkan, apabila terdapat 10 buah komputer di dalam topologi mesh. Yang kedua, topologi mesh
Partial Connection. Topologi ini memiliki ciri utama di mana tidak semua komputer di dalamnya saling terhubung satu sama lain. Ada pula kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dan topologi mesh yang pertama, topologi mesh mempercepat adanya deteksi terhadap adanya kesalahan dan gangguan pada jaringan komputer tanpa mengganggu komputer lainnya ataupun komputer jaringan itu sendiri. Yang kedua, topologi mesh membantu meningkatkan keamanan data yang dipertukarkan di dalam jaringan komputer, termasuk juga privasi di dalamnya. Sedangkan kekurangan topologi mesh yaitu yang pertama, topologi mesh memerlukan tenaga ahli di bidang jaringan komputer. Sebuah proses instalasi dan konfigurasinya memerlukan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan topologi sederhana lainnya, misalkan topologi bus. Yang kedua, topologi mesh memerlukan biaya lebih besar untuk penyediaan perangkat keras penghubung pada jaringan komputer, misalkan saja kabel jaringan, router, switch, hub, wireless, dan lain-lain. Berikutnya ada jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi. LAN memiliki skala jangkauan mencakup 1 km hingga 10 km dalam bentuk koneksi wired atau kabel wireless atau kabel maupun kombinasi keduanya. Yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network, merupakan jaringan komputer yang memiliki cangkupan area dan luas yang lebih besar dibandingkan LAN. MAN memiliki jarak jangkauan antara 10 km hingga 50 km. Wilayah jangkauan